Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa melakukan pembelajaran hari ini meskipun dalam keadaan daring di kelas Etno Matematika. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai review jurnal nasional dan jurnal internasional dalam kajian Etno Matematika. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Nur Prabawati, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Etno Matematika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah bersedia mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum membahas tentang review jurnal, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seni Firliani, NPM 172151024 sebagai moderator dan pemateri. Dan ada dua rekan saya, yaitu Sugeng Sungkono, NPM 172151056 dan Rosinopia Sulistiawati, NPM 172151022. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja ke review jurnal yang pertama. Oleh karena itu, simak baik-baik dan selamat menonton. Jurnal yang pertama yang akan kami review yaitu jurnal nasional. Berikut adalah identitas untuk jurnal nasional. Judulnya itu adalah aktivitas matematika berbasis budaya pada masyarakat pesisir di Pasar Ikan Gebang, Kabupaten Cirebon. Penulisnya Heri Sulaiman. Volume jurnalnya itu volume 7 nomor 1 halaman 61 sampai 73. Tahun terbitnya itu Juni 2019. Nomor ISSN PISSN 23546883. Sedangkan EISSN-nya itu 2581-172X. Lembaga penulisnya Ekdip Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Penerbitnya Mapan, Jurnal Matematika dan Pembelajaran. Sedangkan akses untuk jurnal sendiri teman-teman bisa lihat di sini ya. Relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian. Nah, tadi telah disebutkan bahwa jurnal yang kami review itu judulnya Aktivitas Matematika Berbasis Budaya pada Masyarakat Pesisir di Pasar Ikan Gebang, Kabupaten Cirebon. Topik jurnalnya itu yang ditulis oleh penulis menurut kami sudah sangat relevan dengan bidang keahlian penulis. Karena yang pertama, Heri Sulaiman merupakan seorang dosen pendidikan matematika di FKIP Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Yang kedua, penulis juga mengeksplorasi unsur matematika melalui kebudayaan yang ada di sekitarnya, yaitu di Cirebon, dan hasilnya itu menunjukkan bahwa etnomatematika tumbuh dan berkembang pada aktivitas masyarakat pesisir di Pasar Ikan Gebang, Kabupaten Cirebon. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pokok-pokok argumentasi penulis pada bagian pendahuluan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pokok-pokok argumentasi penulis, saya akan membahas lebih dahulu tentang pendahuluan yang ada pada jurnal nasional ini. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kita berada di era industri 4.0. Era ini secara tidak langsung berdampak pada mengikisnya nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan generasi muda akan pentingnya nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Karena terfokus dengan teknologi modern yang berkembang saat ini. Nah, pendidikan dan budaya itu sesuatu yang tidak dapat dihindari karena budaya sebagai kesatuan utuh dan menyeluruh dalam masyarakat, sedangkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar untuk mengembangkan wawasan keilmuan setiap individu dalam masyarakat. Nah, untuk konsep-konsep matematika yang ada di dalam kurikulum 12 edisi revisi pun beraneka ragam hingga mencapai tingkatan HOTS ya, High Order Thinking Scale. Dan peserta didik juga cukup merasa kesulitan dalam memahami dan menggunakan daya nalar untuk menguasai konsep matematis. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan daya nalar itu dapat dilalui dengan pembelajaran matematika berbasis budaya atau yang dikenal dengan istilah etnomatematika. Nah, Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang dimiliki oleh setiap suku yang menandakan bahwa negeri kita ini kaya dan beraneka ragam aktivitas etnomatematika. Nah, tidak terkecuali lingkungan pesisir pantai ikan nelayan Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon yang diyakini memiliki aktivitas etnomatematika yang diterapkan masyarakat nelayan dalam menjalani roda kehidupan sehari-hari. Ada 5 pokok-pokok argumentasi yang ada pada bagian pendahuluan jurnal nasional ini.
yaitu yang pertama, kemajuan suatu bangsa ketika warganya, terutama generasi muda, dapat melestarikan dan menghargai budayanya sehingga tidak punah dan terus ada walaupun zaman terus berubah. Yang kedua, mengajar matematika dan mentransfer pengetahuan kepada peserta didik dengan optimal merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, yaitu konsep matematika yang beraneka ragam hingga mencapai tingkatan HOTS dan peserta didik itu cukup merasa kesulitan dalam memahami daya nalar menguasai konsep matematis. Yang keempat, salah satu cara mengembangkan daya nalar yaitu dengan pembelajaran matematika berbasis budaya atau etnomatematika. Yang terakhir yaitu aktivitas matematika untuk masyarakat nelayan di Pasar Ikan Gebang, Kabupaten Cirebon, yaitu menghitung, membilang, mengukur, mendesain konstruksi bangunan, dan petunjuk arah atau lokasi yang ada hubungannya dengan konsep matematis. Kajian teori yang ada pada jurnal Aktivitas Matematika Berbasis Budaya pada masyarakat pesisir di Pasar Ikan Gebang, Kabupaten Cirebon, yaitu yang pertama ada menurut Risdianti pada tahun 2017 mengemukakan etnomatematika sebagai penghubung antara matematika dengan budaya lokal ketika beraktivitas sehari-hari. Dan juga ada menurut Supriyadi, Sri Setiawan, dan Tiurlina pada tahun 2016 mengemukakan bahwa matematika memiliki nilai-nilai sosial dan terikat dengan budaya setempat. Dan juga ada menurut Arindiono dan Ramadhani pada tahun 2013 mengemukakan jika nilai sosial dan budaya menjadi suatu celah bagi kalangan pendidik yang memanfaatkan etnomatematika sebagai pendekatan pembelajaran di sekolah sehingga matematika sebagai pelajaran yang mudah dan juga menyenangkan. Ada juga menurut Mariyati dan Prahmana pada tahun 2018 mengemukakan konsep matematika yang dipelajari peserta didik dapat dikombinasikan dengan budaya lokal di sekitar lingkungannya. Dan juga ada menurut Wahyuni pada tahun 2013 mengemukakan etnomatematika mencakup ide-ide matematika, pemikiran, dan praktik yang dikembangkan oleh semua budaya dalam kesatuan kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat lokal secara turun-temurun. Nah, jadi pemilihan serta cakupan kajian teori pada jurnal ini yaitu pembaharuan dari beberapa penelitian sebelumnya, sehingga data pada penelitian ini akan lebih terbaru dan juga lebih luas dari penelitian sebelumnya. Dan juga kutipan pada jurnal ini merupakan kutipan pada jurnal atau pada penelitian yang terbaru, yaitu kutipan dari sekitar tahun 2010 sampai 2018, sehingga kutipannya akan lebih terkini dan mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan maupun budaya. Nah, metode penelitian yang ada pada jurnal ini yaitu yang pertama ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitiannya yaitu terhadap masyarakat nelayan di Pasar Ikan Gebang, Kabupaten Cirebon, dan wawancaranya yaitu terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Ikan Gebang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun tetap tinggal di wilayah yang sama. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Nah, analisis data penelitian. Nah, analisis data penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Dan analisis datanya menggunakan simultan atau pemilihan data yang sejenis, selanjutnya direduksi data, selanjutnya di penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang terakhir diverifikasi. Nah, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini berdasarkan beberapa kategori aktivitas masyarakat. Aktivitas matematika untuk masyarakat nelayan di Pasar Ikan Gebang, Kabupaten Cirebon. Nah, jadi metodologi yang digunakan dan relevansinya sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena pada hasil pembahasan datanya berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dan juga ada dokumentasinya, di mana data tersebut merupakan aktivitas matematika
di Pasar Ikan Gebang Kabupaten Cirebon. Nah, aktivitas tersebut yaitu ada menghitung. Nah, menghitung dan membilang pada saat jual beli bakul, dan ada aktivitas mengukur berat hasil tangkapan ikan dengan menggunakan sebuah wadah. Nah, itu ada di hasil pembahasan. Dan juga ada data yang ada di hasil pembahasan dianalisis juga secara simultan. Nah, berarti relevan dengan metode penelitian yang ada pada jurnal ini, di mana data ini direduksi, selanjutnya dikelompokkan datanya sesuai dengan jenisnya, dan setelah itu ditarik kesimpulan dan dikaitkan dengan konsep matematika. Nah, berarti kan relevan dengan metode penelitian yang ada pada jurnal ini. Perkenalkan, saya Sugeng Sungkono. Di sini saya akan ngebahas tentang kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan. Nah, di sini saya beri kepada teman-teman semua tabel 1 ya, daftar istilah lokal satuan dalam matematika. Jadi di sini istilah-istilah lokal ini yang digunakan oleh para nelayan yang ada di pesisir pantai, kemudian masyarakat babakan yang ada di pasar itu dalam komunikasinya dalam jual beli gitu. Nah, di sini yang pertama itu ada eblek ya. Nah, apa itu eblek? Eblek itu adalah wadah untuk menjemur ikan teri ya, berbentuk persegi panjang terbuat dari kayu. Nah, kalau di dalam satuan matematikanya itu kalau penuh itu nanti 2 kg ya. Maksimalnya 2 kg. Kemudian ada termos. Nah, termos ini adalah satuan ukuran yang menyatakan bobot suatu berat khusus. Nah, untuk udang cerebung ya, ini udang cerebung dan bobotnya itu kalau dalam matematika 18 kg. Oke. Kemudian ada ember tang. Nah, ember tang ini satuan ukuran yang menyatakan bobot suatu berat khususnya, sama kayak tadi, cuma dia itu untuk ikan kembung, kemudian lajan kecil, unger, dan lain sebagainya gitu. Jadi dia itu maksimalnya 15 kg ya. Nah, kemudian ada tiber ya. Tiber itu apa? Sama ukuran khusus ya. Nah, ini itu untuk apa? Oh, untuk rajungan, kemudian ikan loang, kemudian tenggiri dan tongkol. Nah, di sini ada beda-beda ya. Untuk rajungan itu bobotnya 1 kintal, kemudian untuk ikan loang dan tenggiri dan tongkol itu 70 kg. Berarti ini gede juga ya kalau rajungan. Kayak gitu ya. Itu baru 4. Ada lagi nih yang kelima. Nah, ada geblong. Nah, apa itu geblong? Geblong itu wadah penyimpanan ikan petek gitu ya. Nah, daya tampungnya 2 kg. Kemudian ada box ya. Wadah penyimpanan ikan petek juga, tapi dia jumbonya ya. Nah, berarti ada yang jumbonya. Berapa nih maksimalnya? Oh, 3 kintal. Gede juga ya. Kemudian ada peti tuh. Peti ya, peti sama aja sih sebenarnya. Apa nih? Wadah penyimpanan ikan pari. Oke, kalau peti itu wadah penyimpanan ikan pari. Terus mencapai 7 ton ya. Nah, yang unik itu yang nomor 8 nih terakhir, basket. Basket itu kan biasanya ya udah kita bermain basket itu basket. Nah, tapi di sini ukuran khusus juga untuk apa nih? Ikan bandeng, ikan pari, ikan sembilang, pirik teri, udang pecin dan udang krowek gitu ya, berukuran kecil. Bisa juga ya udah tongkol juga bisa gitu, sembilang juga bisa. Nah, terus untuk ini dibagi-bagi lagi ya, berarti untuk 50 kg itu ikan bandeng, pari, sembilang, pirik, teri, udang picin, dan udang krowe. Kemudian kalau yang untuk ikan sembilang itu 40 kg dan untuk ikan tongkol itu 60 kg. Jadi nanti mereka bahasanya ya udah pakai misal basket gitu. Jadi udah terbiasa kayak gitu. Kalau mau tahu kita langsung ya ke pembahasannya nih. Nah, di sini ada contoh aktivitasnya ya. Pada hari Kamis pukul 14.15 WIB, Ibu Hajah Ema membeli hasil laut pada nelayan yang baru saja tiba dari melaut dengan rincian sebagai berikut. 2 buah geblong, tuh kan dia ngomongnya 2 buah geblong berisi ikan patek, kemudian 1,5 buah ember tang,
berisi ikan kembung, 3 buah basket, tuh kan, 3 buah basket masing-masing berisi tongkol, bandeng, dan ikan patek. Untuk menghitung harga yang harus dibayar oleh Ibu Hajah Ema kepada nelayan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, nanti kita langsung aja ya lihat pembahasannya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Nah, di sini kita lihat dulu soalnya ya. Nah, yaitu 2 buah geblok. Oke, 2 buah geblok. Nah, untuk geblok itu satu gebloknya berapa kilogram gitu maksimalnya? 2 kilogram ya, berarti 2 kali 2 berapa? Berarti 4 kilogram. Nah, kita misalkan harga satu ikan apa nih? Ikan pateknya itu adalah 10.000 misalnya kan. Berarti total dia bayar berapa? 4 kali 10.000 berarti 40.000. Nah, ini untuk yang 2 geblok. Kemudian ada lagi kan, dia itu apa? 1,5 buah ember tang berisi ikan kembung. Nah, berarti 1,5 ember tang. Nah, untuk ember tang gimana tadi? Kalau lupa lihat. Nah, di sini ya ember, mana ember? Nah, ember tang itu adalah 15 kilo. Nah, berarti kalau dia 1,5 berarti kan harusnya 15 kilogram ditambah dengan setengahnya ya. Setengah dari 15, 7,5. Nah, berapa nih? 22,5. Nah, ini 22,5 kilogram gitu. Nanti hitungnya kayak gitu. Terus, misalnya harga satu ikan apa tuh namanya? Ikan kembung itu misalnya 12.000 ya, 12.000. Berarti harga untuk 1,5 ember tang ikan kembung itu berapa? Kaliin aja 12 dikali 22,5. Itu dapat berapa? Berapa ya? 281 250. Berarti 281.250. Nah, ini untuk harga 1,5 ember tang. Kemudian tadi ada lagi apa yang terakhir ya? 3 buah basket masing-masing berisi ikan tongkol, bandeng, dan patek. Nah, berarti 3 buah basket. Berarti 3 buah basket. Nah, berarti 3 basket ini kan ada 3 ya. Nah, berarti kita 3 misalnya tongkol, ini bandeng, ini petek ya. Nah, untuk tongkol itu kan misalnya harganya ya 12.000. Kemudian untuk bandeng 10.000. Petek 10.000. Nah, tadi kita udah tahu basket itu kan ukurannya beda-beda. Coba kita ingat-ingat di sini. Basket itu untuk bandeng, mana bandeng? Ada nggak? Nah, untuk bandeng itu 50. Untuk tongkol berapa? Oke, tongkol itu 60. Nah, berarti 50 ya. Petek juga berapa? Petek. Di sini ada petek nggak? Untuk ikan petek itu di sini ya. Ini petek. Petek juga itu 60 kilogram. Nah, berarti di sini kita udah dapat ya. Berarti tinggal kaliin aja. Tongkol tadi tinggal kali 60. Bandeng tadi kali 50. Kemudian petek kali 60. Ini berapa? Ini 72 ya. 720. Kemudian ini 5 kali ini 500. Kemudian ini 6, 600. Jumlahin berapa? Berarti ini 2, ini 11, 18 ya. 1820000 gitu kan. Nah, berarti 1.820.000 itu untuk yang basket. Kita tulis deh, ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, kita jumlahin. Tadi jumlahin dengan 40.000. Terus di sini ada 281, 250. Enggak. Nah, kita tinggal jumlahin aja kan. 0, 5, 2, kemudian ini 1, terus 10, 14, ke atas 1, 10, 11, masuk 2. Nah, berarti yang harus dibayarkan oleh Ibu Ema adalah
2.141.250. Nah, seperti itulah aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai dan juga yang berada di Pasar Gebang. Oke teman-teman, saya akhiri. Terima kasih. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya dalam penelitian berikutnya. Nah, tadi kan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, di sini penulis membuat 3 poin kesimpulan. Yang pertama, berbagai bentuk kegiatan, baik itu kegiatan sehari-hari maupun kegiatan ritual masyarakat, mempunyai nilai etnomatematika. Ya, gagasan yang dipraktikannya tersebut dapat memperkaya pengetahuan matematika yang telah ada dan dapat dijadikan bahan ajar untuk pembelajaran matematika di jenjang SMP. Nah, yang kedua, bentuk aktivitas di pesisir pantai di Pasar Ikan Kabupaten Cirebon tersebut bernuansa matematika yang bersifat operasi hitung yang telah dipraktikkan dan berkembang di masyarakat ya, seperti cara untuk menjumlah, terus mengurangi, membilang, dan menghitung yang terkait dengan konsep matematika. Yang ketiga, beberapa potensi dari etnomatematika di masyarakat nelayan di Pasar Ikan Kabupaten Cirebon sebagai local knowledge, memberikan kontribusi dan pemahaman konsep matematika di sekolah khususnya jenjang SMP. Nah, untuk sarannya tersendiri, jurnal ini penulis itu tidak mencantumkan saran. Mungkin dari kelompok kami ya bisa menyarankan sebagai berikut. Yang pertama itu bagi peneliti lain untuk mengeksplorasi bentuk lain di etnomatematika pada aktivitas masyarakat di daerah lain. Terus yang kedua bagi guru mungkin dapat mengintegrasikan etnomatematika ke dalam pembelajaran matematika di kelas. Nah, untuk implikasinya pada penelitian berikutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai starting point atau konteks dalam mengintegrasikan etnomatematika ke dalam pembelajaran ya, khususnya di jenjang SMP. Dan juga untuk penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi berbagai aktivitas yang sama seperti para nelayan di suatu daerah yang ada di Indonesia khususnya, dan menemukan unsur matematika yang terdapat pada aktivitas masyarakat tersebut. Nah, untuk persetujuan, kritik, sanggahan, uraian penjelas, serta posisi penulis jurnal terhadap jurnal. Nah, pada jurnal nasional atau pada jurnal ini terdapat kelebihannya, yaitu pendahuluannya sudah baik karena isi dalam pendahuluan dirinci sesuai dengan urutan yang umum ke khusus, dan kelemahannya di jurnal nasional ini ada pada kajian teori jurnal ini terlalu sedikit, jadi tidak mencantumkan kutipan-kutipan yang membahas konsep isi dari jurnal ini, dan tidak ada saran bagian akhir jurnal. Sebaiknya peneliti mencantumkan saran untuk penelitian yang telah dilakukan agar pembaca dapat lebih baik lagi dalam membuat penelitian selanjutnya. Nah, setelah kita mereview jurnal nasional dengan judul Aktivitas Matematika Berbasis Budaya pada Masyarakat Pesisir di Pasar Ikan Gebang, Kabupaten Cirebon. Nah, dalam jurnal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya etnomatematika yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon tanpa mereka sadari. Nah, terbukti dari aktivitas sehari-hari yang berdasarkan apa yang mereka pelajari dari orang tua yang terdahulu dan diterapkan ketika cukup umur untuk beraktivitas ya, mulai dari kegiatan jual beli, terus menentukan harga jual, harga beli, laba dan rugi, itu semua mengandung konsep matematika. Nah, hanya saja masyarakat itu menyebut konsep-konsep matematika itu dengan sebutan yang lain, dan nantinya itu menjadi ciri khas dalam sebuah budaya. Nah, gagasan yang diberikan di jurnal ini dapat memperkaya pengetahuan matematika yang telah ada dan dapat dijadikan bahan ajar untuk pembelajaran matematika khususnya di jenjang SMP. Nah, untuk saran dari kelompok kami untuk jurnal nasional ini, yaitu jurnal yang ditulis sudah baik dan mudah dipahami, akan tetapi terdapat kelemahannya, yaitu pada saat penelitian itu tidak mencantumkan secara rinci waktu dari penelitian tersebut, sehingga apakah aktivitas tersebut masih berlaku untuk tahun yang akan datang atau tidak. Pada bagian akhir jurnal juga tidak mencantumkan saran bagi pembaca, jadi pembaca akan sulit mengembangkan dari penelitian ini. Nah, jadi seperti ini ya pembahasan atau review dari jurnal nasional.
Nah, yang selanjutnya kita akan mereview jurnal internasional. Nah, jurnal yang diangkat oleh kelompok kami berjudul Ethnomathematics on Dayak Tabun Traditional Tools for School Mathematics Learning. Nah, penulisnya yaitu ada Hartono, co-penulisnya adalah Saputro Marhadi. Nah, untuk volume jurnal ini yaitu volume 1 nomor 3, tahun terbitnya adalah Desember 2018. Nah, nomor ISSN-nya yaitu EISSN 26218488. Nah, lembaga penulis dari jurnal ini yaitu Jurusan Pendidikan Matematika IKIP PGRI Pontianak. Penerbitnya adalah International Journal of Trends in Mathematics Education Research dan akses doi-nya yaitu http://ijtmer.com. Nah, jadi untuk jurnal internasional pada kelompok kami yaitu berjudul, nah jika ditranslatekan yaitu Etnomatematika pada alat tradisional Dayak Tabun untuk pembelajaran matematika. Nah, untuk latar belakang atau pendahuluan dari jurnal ini yaitu keunikan yang dimiliki alat tradisional Dayak Tabun tidak banyak diketahui oleh pemuda bahkan masyarakat Dayak Tabun sendiri karena terbukti mereka tidak dapat membuat alat-alat tradisional tersebut. Nah, hasil survei wawancara terhadap mahasiswa jurusan matematika IKIP PGRI Pontianak banyak yang tidak mengetahui macam-macam alat tradisional Dayak sendiri. Nah, berarti banyak generasi muda atau milenial yang tidak mengetahui alat-alat tradisional Dayaknya sendiri atau alat-alat tradisional suku merekanya sendiri gitu ya. Nah, arti dari pendidikan dan budaya adalah bahasa simbolik. Tentunya dengan simbol matematika dapat menggambarkan sifat-sifat alat tradisional. Nah, sifat-sifat dari alat tradisional ini seperti bentuk yang dapat dipahami secara geometri atau ukurannya dapat dirender secara aljabar. Nah, oleh karena itu pembelajaran matematika sangat perlu dilakukan konten dan jembatan antara matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan budaya lokal dengan matematika yang ada pada pembelajaran di sekolah. Nah, sehingga otomatis menjadi pengenalan dan pelestarian alat-alat tradisional, khususnya alat-alat tradisional Dayak sendiri. Nah, menurut Hebding dan Glick dalam Liliweri 2002 mengatakan budaya itu dapat dilihat secara material dan non-materi. Nah, untuk materi ini bisa dicontohkan dengan alat-alat tradisional. Nah, fokus pada penelitian ini yaitu mengambil alat-alat tradisional dari suku Dayak. Nah, Dayak merupakan salah satu suku di Kalimantan yang khususnya di Kalimantan Barat, karena berdasarkan data BPS tahun 2008 jumlah orang Dayak di Kalimantan Barat ini mencapai 41% dari total populasi. Nah, menurut Alay juga pada tahun 2008 mengungkapkan orang Dayak yang berada di Sintang adalah memiliki beberapa subdayak. Nah, yang pertama ada Dayak Sekubang, Sekujam, Desa, Mualang, Ketungau. Nah, Ketungau ini terbagi lagi menjadi Ketungau Tuang, Ketungau Sebaru, Ketungau Demam, Ketungau Sekalau, Ketungau Sekapat, Ketungau Senangan, Ketungau Air Tabun, Ketungau Begelang, Ketungau Merakai, Ketungau Sabre, Ketungau Kumpat, Ketungau Ambarek, Dayak Bugau, Iban, Kebahan, Lebang, Inggar Silat, Unda Barai, Kayan, Nanga, Goneh, Papa, Paya, Tebidah, Uud Danum Dohoi Uud, Danum Uud Cihi, Melahoy, dan Selawe. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat banyak suku Dayak Tabun, khususnya Dayak Tabun, terletak di Sintang, tepatnya di Kabupaten Ketungau Tengah. Nah,
dari Ketungau ini. Nah, Ketungau ini apa sih? Nah, Ketungau ini merupakan nama sungai yang mengalir di Sintang sebelum tahun 1963. Nah, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar air sungai tersebut dinamakan rakyat Ketungau. Nah, pada Ketungau ini terdapat Dayak Ketungau Air Tabun ya. Nah, Dayak Ketungau Air Tabun merupakan kelompok masyarakat Dayak yang bermukim mengitari air Sungai Tabun, di mana sungai tersebut bermuara di Sungai Ketungau. Nah, Dayak Ketungau Air Tabun ini akan menjadi fokus penelitian pada jurnal ini. Nah, pada pendahuluan yang awal dapat ditarik kesimpulan jika fokus penelitian ini penulis menginginkan bagaimana etnomatematika pada alat tradisional Dayak Tabun dalam matematika yang ada di sekolah, atau lebih memfokuskannya terhadap alat tradisional etnis Dayak Tabun yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah, dan juga ada penggunaan alat tradisional etnis Dayak Tabun dalam pembelajaran matematika yang ada di sekolah. Nah, itu menjadi fokus penelitian dari penulis jurnal ini. Nah, sehingga untuk relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis, yang pertama ada penulisnya atau topik jurnal menurut kelompok kami sudah relevan terhadap bidang dari penulisnya, karena Hartono dan Saputro Marhadi merupakan dosen pendidikan matematika di IKIP PGRI Pontianak. Jadi sangat relevan dengan keahlian mereka karena akan dikaitkan dengan materi atau konsep matematika yang ada di sekolah. Nah, yang kedua ada penulis mengeksplor alat-alat tradisional suku Dayak Tabun dalam segi penggunaan alat-alat tradisional dan bentuk alat-alat tradisional yang dikaitkan dengan konsep matematika. Nah, untuk untuk keahlian penulis mungkin ini sudah untuk materi matematikanya sudah keahlian mereka ya. Jadi misalkan untuk segi penggunaan alat-alat tradisional bisa dikaitkan dengan aljabar, dan untuk bentuknya bisa dikaitkan dengan geometris yang ada pada matematika di sekolah. Nah, untuk pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan, terdapat pokok-pokok argumentasi diantaranya yang pertama ada jika para pemuda atau masyarakat, khususnya masyarakat Dayak, tidak melestarikan alat tradisional Dayak Tabun, maka akan terjadi kepunahan budaya atau mungkin budayanya akan diakui oleh negara lain. Nah, hal ini sangat tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia karena alat-alat tradisional Dayak Tabun ini merupakan hasil karya dari rakyat Indonesia gitu ya, jadi jangan diakui oleh negara lain. Jadi kita sebagai generasi muda harus melestarikan alat-alat tradisional. Nah, yang kedua ada aktivitas pembelajaran matematika dapat dikaitkan dengan bahasa simbolik, yaitu yang terdapat pada sifat-sifat alat tradisional seperti bentuk alat tradisional yang dapat dipahami secara geometris dan ukurannya dapat dirender secara aljabar. Jadi, dengan pembelajaran matematika akan menjembatani antara pelestarian atau pengenalan alat-alat tradisional dengan cara misal untuk bentuk alat tradisional ini bisa dipahami secara geometris, dan untuk ukuran alat tradisional ini bisa dirender secara aljabar. Nah, materi-materi tersebut kan ada di materi sekolah gitu ya, materi matematika di sekolah.
Nah, yang ketiga ada pembelajaran matematika sangat perlu dilakukan konten dan jembatan antara matematika dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan budaya lokal dengan matematika yang ada di sekolah, sehingga menjadi pengenalan atau pelestarian budaya khususnya alat tradisional Dayak Tabun. Nah, seperti yang sudah disebutkan, pembelajaran matematika ini sangat diperlukan untuk menjembatani antara budaya lokal dengan matematika gitu, dengan budaya lokal ini sebagai pengenalan atau pelestarian dari budaya tersebut dan ada dikaitkan dengan materi matematika di sekolah. Nah, khususnya untuk alat-alat tradisional Dayak Tabun. Baik teman-teman, balik lagi ya dengan saya Sugeng Sungkono. Di sini untuk jurnal internasional, saya akan bahas pemilihan serta cakupan kajian teori. Nah, di sini untuk pemilihan dan cakupan kajian teorinya ada beberapa ya. Yang pertama itu dari D. Ambriaso ya. Tandiling 2015-40. Nah, ada etno, itu adalah sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode etik, mitos, dan simbol. Kemudian ada matema. Nah, matema ini artinya adalah menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melaksanakan kegiatan serta seperti coding, mengukur, menjelaskan, menyimpulkan, dan memodelkan. Sufiks teach itu berasal dari kata teknik, artinya teknik kayak gitu. Kemudian diambil lagi dari Gerdes. Nah, Gerdes itu matematika diartikan sebagai etnomatematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya yang dapat didefinisikan seperti tribability nasional, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok umur tertentu, kelas profesional, dan sebagainya. Ada lagi ukur Fridolin dalam Muhrotain, nah 2012-15 ya. Di sini tuh ada beberapa ciri mendasar yang menjadi ciri khas budaya yang menunjukkan kesamaan di antara semua orang Dayak di Kalimantan. Kemudian ada lagi Muhrotain, yaitu menjelaskan Dayak itu berarti orang yang datang dari pedalaman atau pegunungan kayak gitu. Next, dari paduan. Paduan itu istilah Dayak yang pada awalnya memang menghasilkan rekonstruksi kolonial untuk merujuk pada seluruh penduduk asli Pulau Kalimantan. Dan terakhir ada Muhrotain lagi. Suku Dayak sendiri terdapat kelompok anak suku yang sangat heterogen dengan segala perbedaannya, seperti bahasa, corak seni, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai unsur budaya lainnya. Seperti itu ya untuk pemilihan serta cakupan kajian teori. Nah, di sini kita next. Metodologi yang digunakan dan relevansinya. Di sini jurnal ini menggunakan metode penelitiannya itu deskriptif gitu. Kemudian tujuan penelitiannya mendeskripsikan alat-alat tradisional Dayak yang dapat diangkat dalam matematika di sekolah. Kemudian bentuk penelitiannya itu penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian dilakukan pada masyarakat Dayak di Desa Tabun, Kedembak Air Kecamatan Tabun, Ketungau Kabupaten Sintang Tengah Provinsi Kalbar. Kemudian untuk data penelitiannya, alat tradisional, motif, cara penggunaan alat tradisional, cara pembuatan dan penggunaan alat tradisional dalam pembelajaran matematika. Kemudian sumber datanya diklasifikasikan menjadi dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak berpikir penulis pada bagian pembahasan. Nah, sebelum saya membahas tentang kerangka berpikir penulis, saya akan mengulas terlebih dahulu isi dari pembahasan jurnal internasional ini.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari semua informan, terdapat beberapa alat tradisional Dayak Tabun, yaitu diantaranya ada sirat, terus lutup, terus terabai, pedang, tawa, kendang, pentik, kain sebat, cupai menarang, ligit, stagnan, tanggui, kelayak, kurungan manuk, lesung, alu, kisar, tangga peper, perangkap, entayak, sumpit, tinja jelu, sangku akai aduh, capan, dan pemansai. Nah, semua alat tradisional ini mempunyai keterbatasan. Nah, faktor untuk yang mempengaruhi keterbatasan ini yaitu punahnya alat tradisional karena pengaruh budaya modern, sehingga peran kebermanfaatan masyarakat tergantikan. Dan juga karena masyarakat Tabun ini menjunjung tinggi nilai agama, ada beberapa alat tradisional yang tidak boleh digunakan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama masyarakat Dayak Tabun. Nah, selanjutnya ada analisis dan pembahasan alat tradisional Dayak Tabun di dalam matematika di sekolah yang dipaparkan dalam tabel di samping saya di sini ya. Untuk yang pertama, alat tradisionalnya itu namanya adalah lesung. Kalian bisa lihat gambarnya. Nah, lesung sendiri itu dapat digunakan sebagai alat peraga materi geometri balok dan kerucut ya. Untuk menghitung volume lesung digunakan rumus volume balok dikurangi volume kerucut. Nah, untuk rumus luas permukaan juga kalian teman-teman bisa lihat ya dalam tabel di samping saya. Digunakan dalam menghitung volume ya aplikasinya. Terus untuk perhitungannya teman-teman bisa lihat pada tabel di samping ini. Terus yang ketiga, ada alat tradisional kelayak. Nah, kelayak itu sendiri bisa digunakan pada materi bangun datar, yaitu persegi panjang, yaitu untuk menghitung luas ataupun menghitung alat tradisional yang keempat, yaitu tanggui. Nah, tanggui ini dapat digunakan sebagai materi barisan dan deret, khususnya deret geometri. Nah, untuk aplikasinya itu yaitu ada pola tenun yang memiliki angka rintai atau mata anyaman yang tingkatnya bervariasi pada tanggui tersebut. Nah, untuk materi selain barisan dan deret, tanggui ini juga dapat digunakan sebagai materi geometri, yaitu sebagai alat peraga pada materi kerucut ya. Di sini ada untuk perhitungannya ada volume tanggui dan ada luas tanggui. Terus yang alat tradisional yang selanjutnya itu adalah tangga paper. Nah, untuk tangga paper sendiri bisa digunakan sebagai bahan untuk teorema Pitagoras dan trigonometri karena bentuknya itu adalah segitiga sembarang maupun segitiga siku-siku seperti itu. Terus alat tradisional yang keenam yaitu bubu. Nah, bubu ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan pecahan dalam proses pembuatan. Nah, sedangkan untuk bentuk bubu tersendiri itu dapat digunakan sebagai materi pada bangun ruang ya, pada bangun ruang kerucut dan tabung. Seperti itu. Jadi kita bisa mencari volume serta luas permukaan bubu itu sendiri. Alat tradisional yang selanjutnya yaitu entayak. Nah, entayak ini digunakan sebagai bahan pada materi bangun ruang yaitu tabung dan kerucut. Nah, selain digunakan pada materi bangun ruang, entayak ini juga dapat digunakan pada materi pecahan, yaitu pada proses pembuatan entayak. Nah, untuk perhitungannya sendiri, kita dapat menghitung volume entayak serta luas permukaan pada entayak. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya sangkuh akai aduh. Nah, sangkuh akai aduh ini dapat digunakan pada materi dalam segitiga pada trigonometri dan sudut elevasi. Nah, untuk penggunaannya itu hanya berupa pada masalah aplikasi saja dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya tinja jelu. Teman-teman bisa lihat ya gambarnya. Nah, gambarnya tersebut dapat kita lihat seperti bangun ruang yaitu balok. Nah, jadi untuk perhitungannya kita dapat menghitung tinja jelu ini, menghitung volume ataupun menghitung luas permukaan tinja jelu. Alat tradisional yang selanjutnya yaitu terabai. Terabai ini digunakan pada materi perbandingan, pecahan, dan geometri. Nah, untuk perbandingan dan pecahan ada dalam proses pembuatan terabai yaitu seperti anyaman, sedangkan pada materi geometri ada dalam bangun datar yaitu menjelaskan tentang trapesium.
Nah, untuk perhitungannya sendiri, kita dapat menghitung tentang luas terabai dan keliling terabai. Lalu, alat tradisional yang selanjutnya ada yang namanya sirat. Nah, sirat ini digunakan pada materi bangun datar, yaitu trapesium. Untuk perhitungannya, yaitu kita dapat menghitung keliling sirat dan ukuran sirat itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu ada yang namanya baju temeran. Nah, baju temeran ini dapat digunakan pada materi bilangan dan bangun datar, ya. Nah, untuk bilangan itu sendiri konsepnya itu ada pada pola bilangan yang konstan pada urutan motif membentuk susunan manik-manik dan titik putih. Nah, untuk konsep bangun datarnya itu sendiri ada yang namanya trapesium dan lingkaran. Nah, untuk perhitungannya kita dapat menghitung keliling temeran dan luas baju temeran. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan membuktikan bahwa pada masyarakat Dayak Tabun itu sendiri terdapat berbagai alat tradisional yang dapat diangkat ke dalam pembelajaran matematika yang berkaitan dengan ukuran dan keluasan yang dirangkum menjadi salah satu materi yaitu geometri. Nah, selain pada materi geometri, alat tradisional ini juga dapat digunakan pada materi perbandingan, terus pecahan, barisan dan deret, dan pola bilangan. Seperti itu untuk pembahasan di jurnal internasional. Ada 5 poin penting kerangka berpikir penulis pada bagian pembahasan, yaitu yang pertama, siswa harus belajar matematika dengan pemahaman secara aktif dan mengkonstruksi pengetahuan baru dari pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya. Yang kedua, strategi penggunaan alat peraga membuat situasi nyata bagi siswa, yaitu membantu motivasi bagi siswa dan mampu membangkitkan minat siswa terhadap masalah yang dihadapi, terutama masalah pada pembelajaran matematika. Yang ketiga, penggunaan alat tradisional dalam pembelajaran matematika di sekolah dapat mempererat hubungan antara budaya lokal dan pembelajaran matematika sehingga tercipta realistik atau pembelajaran kontekstual. Yang keempat, masalah secara realistik dan dapat dijadikan sebagai titik tolak pembelajaran matematika. Yang terakhir yaitu alat tradisional Dayak Tabun dapat digunakan dalam aplikasi soal. Nah, untuk kesimpulan dan saran yang diajukan penulis serta implikasinya dalam penelitian berikutnya. Nah, untuk jurnal ini kesimpulannya yaitu segi bentuk. Nah, segi bentuk alat tradisional ini konteks pembelajaran dalam konsep geometri pada bangun datar atau bangun ruang. Segi motif atau segi motif dari alat tradisional yaitu konteks pembelajaran pada konsep geometri adalah flat, garis, dan sudut sebagai tambahan konsep aljabar berupa pola baris bilangan konstan. Nah, ketentuan cara pembuatan alat yaitu konteks pembelajaran pada konsep aljabar dan istilah cara penggunaan alat yaitu menggunakan konteks pembelajaran operasi hitung. Nah, implikasi pada penelitian berikutnya yaitu dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah, khususnya jenjang SMP maupun SMA sebagai pengenalan dan pelestarian budaya terhadap generasi muda. Yang kedua, dapat mengeksplor alat-alat tradisional pada suatu daerah yang ada di Indonesia dan menemukan unsur-unsur matematika yang terdapat pada alat-alat tradisional tersebut. Setelah kita mereview dengan seksama mengenai jurnal internasional, di sini kami mendapatkan kesimpulan bahwa dijelaskan ada berbagai alat tradisional, baik itu pada bentuk maupun pada proses pembuatannya ditemukan etnomatematika, yaitu pada bentuknya seperti ada bentuk bangun ruang, yaitu ada balok, kerucut, tabung, dan lain-lain. Nah, ada juga bentuknya itu seperti bangun datar, yaitu ada trapesium, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, untuk proses pembuatannya juga dapat berkaitan dengan matematika, yaitu seperti ada perbandingan, terus pecahan, terus pola bilangan pada anyaman, dan lain-lain. Nah, penerapan matematika ini dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas untuk menumbuhkan motivasi dan minat siswa dalam belajar matematika. Lalu, saran dari kami untuk jurnal internasional ini, jurnal yang ditulis sudah baik, mudah dipahami dan cukup rinci juga dalam menjelaskan alat-alat tradisional itu. Tetapi bagi pembaca yang bukan daerah Dayak akan kesulitan untuk mengetahui manfaat dari setiap alat-alat tradisional tersebut. Nah, jadi sarannya mungkin untuk dari
untuk penulisnya dari kami, yaitu harus mencantumkan fungsi-fungsi dari alat-alat tradisional suku Dayak Tabun agar dapat dipahami juga oleh pembaca yang bukan dari suku Dayak Tabun. Seperti itu. Nah, jadi untuk review jurnal nasional dan jurnal internasional dari kelompok 7 cukup sekian. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan di WhatsApp group dan kemudian didiskusikan oleh semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.